Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan jelaskan sedikit kenapa terjadi plotting entry saya ini tadi ya, dari sini sampai ke sini. Itu pun semuanya bersebab. Namun meskipun saya terplotting, saya tetap kekeh untuk tetap hot transaksi saya buy yang itu tadi. Karena apa? Karena saya telah temukan direction ataupun arah dari time frame D1. Nah, saya melihat adanya arah awal buy di sini. Nah, di H4 tentunya ada CSM juga sebelumnya. Nah, maksimal dia lakukan penurunan ialah nih yang saya tandain kotak ini, bertepatan pada zone re-entry dia. Nah, itu dia, makanya dia turun sampai situ ya, turun apa. Nah, jadi kenapa dia turun sampai situ pun semua bersebab. Nah, jadi di sini saya jelaskan nih, saya ambil untuk entry yang cantik untuk kita menggunakan dua arah BBMA itu hanya di sini. Nih, ini arah ya. Saya galakkan seperti yang saya bilang sebelumnya, ambil 3 time frame minimal, yaitu M15 sampai M1. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya melihat signal tadi, tapi saya tidak ngambil setup sell-nya ini berkenaan itu hanya bersifat scalping sell dari sini sehingga close CS sell yang ini. Kenapa saya tidak ambil? Karena mengingat arah di time frame besar masih strong buy, dan terlebih lagi spread dari AJ ini terlalu besar kalau scalping dari direction yang ini. Berbeda halnya kalau saya trading di broker yang lebih low spread, mungkin bisa jadi saya entry ambil peluang sell pula tadinya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Nah, kenapa terjadi drop dari sini ke sini? Semuanya bersebab itu karena pertama di sini. Nih, CS yang saya tandain sekarang nih, ini adalah CS close di bawah MA5 MA10 low. Sehingga yang menjadi dia ini CS AK ataupun bisa dikatakan CSM. Nampak? Dia close di bawah low BB juga. Tapi tak kisah mau dia CSM ataupun CS AK, yang jelas itu adalah arah yang kita dapatkan. Nah, dapat CS arah ini, kita turun ke sini, yaitu time frame M5, time frame kedua ya. Nah, jadi sini pun kita ada jumpain arah. Tentunya arah yang ini awalnya ya. Sekarang kita pindah lagi ke M15 biar lebih mudah teman-teman. Nah, ini CS arah tadi close, kita pindah dulu ke M5 yang ini. Nah, kita lihat, kita hitung 3 batang CS ke kanan untuk CS M15 tadi. 1 2 3. Nah, di sini close-nya. Oke. Nah, di M5 sebelum dia close di candlestick yang kedua ini, kita udah nampak ini arah juga nih. Nah, arah ini keluar, tentu yang seperti yang saya katakan, kita butuh konfirmasi. Ya enggak? Konfirmasi time frame atasnya. Ini. Kalau ada arah di time frame entry ini yang kita tunggu entry-nya ini nanti, kita harus validasi dia adanya arah di time frame atasnya. Gitu loh. Nah, balik kita ke M15. Nah, di M15 ada arah, tapi harus close-nya dulu. Makanya kita nunggunya di sini. Nah, itu dia close, dia menjadi CSM ataupun CSAK sell tadi itu. Nah, jadi di sini kita nampak nih CSM tadi pas di sini open candlestick yang baru, pas di zone entry pula. Nah, kenapa kita entry-nya di pucuk yang ini? Semua bersebab turun ke time frame ketiga ataupun time frame M1. Oke, di sini kita ada nampak ya, dia tertahan oleh zone re-entry sell MA5 MA10 high. Nah, sekarang mulai bisa entry, kita turun ke M1. M1. Nah, ini dia. Di M1 kita melihat adanya supply press yang di retest. Nah, inilah zone hijau kita. SL kita di atas sini
ya, ketika breakout di supply yang ini ataupun ketika membuat momentum buy. Nah, kenapa CAS arah kuku ini nih lemah? Padahal SOP dari dia ya berjenis CSA, dia telah break mid BB dan juga MA50. Kenapa? Alasannya simpel sekali. Karena arah utama sudah kita dapatkan sell di time frame utama M15 ya. Nah, dan syarat dia ini, ingat seperti SOP saya kasih tahu sebelumnya, selain dia dibatalkan karena ada arah yang kuat di time frame M15 tadi dan M5 tadi, CS arah M1 ini ataupun time frame ketiga nih, CS arah buy-nya ini, syarat dia boleh dikatakan valid melakukan kenaikan ya, valid dia nantinya harus ada CS arah juga, arah menyatakan buy di time frame atasnya yaitu M5. Nah, coba kita lihat. Ada enggak? Ini dia CS M5. CS M5 ini yang buy sebatang ini dia tidak mampu close membuat CS arah awal buy ataupun close di atas MA5 dan MA10 high. Nah, disitulah pertanda bahwasanya dia akan menjadi re-entry. Nah, turun kita ke M1 lagi, nampak? Kita tengok, kita hitung ke kanan, 5 batang CS. 1 2 3 4 5. Nah, pas di sini. Nah, jadi power untuk membatalkan arah dan re-entry M5 tadi, syaratnya di M1 ini bukan arah kuku yang keluar. Ya. Keluar dia membuat CSM, momentum buy. Jika dia keluar dengan momentum buy, berkemungkinan besar di M5 ini yang terjadi CS arah awal buy. Nah, seperti itulah kira-kira alasannya. Oke. Nah, sedikit nampak kita udah mulai nampakkan kenaikan nih dari sini. Semua bersebab ya seperti yang sudah saya infokan ya, saya bagi-bagi dengan teman-teman di dalam grup signal. Nah, udah saya bagi semua. Udah saya bagi signalnya. Ini pertama saya entry sebelumnya. Segitu banyak saya kasih setup gratis untuk teman-teman semua. Ini dia. Sorry. Oke. Nah, ini dia udah jalan. Oke, terploting tadi ya. Itu setup enjut yang saya katakan. Jangan kata tak payung. Oke, nanti kita analisa buat si bro ini. Nah, saya udah bagi-bagikan semua signal. Bagi yang melihat, maka beruntunglah dia. Setup enjut yang bos FX analisa tadi pagi lepas subuh. Nah, semua dapat bagi. Semua dapat bagi. Kawan dari Azerbaijan pun dapat. Oke. Bro Mustafa dari Bangladesh pun dapat kecap. Oke. Dan Bro Adi Pro Yoga. Nah, dia pun dapat signal. Entah dia ikut tanda ya, itu terpulang pada teman-teman semua. Oke. Saya rasa nanti akan saya update lagi info selanjutnya mengenai entry saya ini. Mungkin bisa jadi berupa screenshot saja dan bukan video lagi karena menghemat durasi. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya tutup dan sampai jumpa lagi menuju TP kita. Oke, TP kita berada di sini. Nih TP kita, TP1. Nah, perkiraan TP1 kita di situ. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.